Akan segera kita mulai. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Arkam Asikin dengan judul disertasi Politik Hukum Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Negara. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitingi SH.M.Hum sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, Promotor, Kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki room meeting ujian terbuka promosi doktor dengan menggunakan audiovisual selama ujian berlangsung. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 12 Januari 2018 seminar proposal, pada tanggal 12 Juni 2020 seminar hasil penelitian, pada tanggal 23 Oktober 2020 ujian prapromosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang. Ujian promosi doktor Saudara Arkam Asikin dibuka oleh Ketua Sidang. Baik. Sebentar. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebelum saya membuka secara resmi sidang promosi doktor pada siang hari ini, saya ingin memperkenalkan tim promotor dan tim penguji. Promotor yang mata pelajar Bapak Ibu Profesor Dr. Marwati Risa, SH.MSc, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara dan saat ini tugas tambahan selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum dari Kementerian. Dan kopromotor yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Muhadab, SH.MH, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Pidana. Ya, kedua beliau ini, Prof. Marwati Risa dengan Prof. Muhadab adalah alumni TANAS UGM. Dan kopromotor yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH.MH, yang adalah guru besar pada Departemen Hukum Masyarakat dan Hukum Tata Negara, ya, Masyarakat dan Pembangunan, dan saat ini menjalankan tugas negara sebagai Deputi 1 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Terima kasih banyak, Prof. Telah bersama kita. Dan penguji eksternal berkenan bergabung, hadir yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris, SH.M.Hum, adalah guru besar pada Universitas Negeri Makassar yang saat ini diberi tugas tambahan selaku Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Makassar. Terima kasih banyak Prof. Hasnawi. Ya, Prof. Atas perkenan hadir. Ya, terima kasih banyak Prof. Dan penguji internal yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Razak, SH.MH, adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara. Yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Iwansa, SH.MH, guru besar pada Departemen Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Asri, SH.MH, guru besar pada Departemen Hukum Internasional. Dan saya sendiri juga selaku tim penguji. Dan saya sampaikan terima kasih pada seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Baik, Saudara Promovendus, apakah Saudara sudah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang promosi doktor? Saudara Promovendus? Ya. Sudah siap ya? Siap, Prof. Baik. Karena Saudara sudah siap, atas nama Rektor sidang promosi doktor Saudara Arkam Asikin, saya menyatakan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memperkenalkan Promovendus. Dan hormat, silakan. Ya. Terima kasih pimpinan sidang, para guru besar yang saya hormati selaku tim penguji
eksternal dan tim penguji internal, para hadirin yang hadir di ujian sidang webinar ini, izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup dari Saudara Arkam Asikin, nama lengkap Arkam Asikin, tempat tanggal lahir Parepare 16 Juni 1971, alamat Jalan Karaim Bonto Tangga nomor 2 Makassar. Saat ini ayah HM Asikin Idris BA sudah almarhum, kemudian Ibu Haji Safina almarhum, istri Dewi Haji Karma SE, kemudian anak 1 Nur Amalia Arkam. Riwayat pendidikan SDN 4 Parepare 1979 sampai 1984. Kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parepare 1984 sampai 1987. SMA Negeri 1 Parepare 1987 sampai 1990. Kemudian Sarjana S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1990 sampai 1998. Magister S2 Komunikasi Massa Universitas Hasanuddin Makassar 1999 sampai 2004. Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak 2015 sampai saat ini. Sebentar lagi akan meraih doktornya. Kemudian pendidikan non formal, Diklat dan Penataran Kewaspadaan Nasional bagi Pemuda tingkat nasional Angkatan 15 yang diselenggarakan oleh Kantor Menpora, Bakortanas, Lemhanas, DPP KNPI tahun 1995. Kemudian Diklat Kader Bela Negara bagi Pemuda tingkat nasional Angkatan 4 diselenggarakan juga oleh Kantor Menpora, Departemen Hankam RI, KNPI tahun 1995. Diklat Kepemimpinan Penataran P4 144 jam. Calon Penatar Tingkat Nasional tahun 1995. Pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi kalangan birokrat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda se-Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan, akademisi, dosen ya, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, peneliti yang berkaitan dengan komunikasi politik, kemudian pembicara pada beberapa forum-forum, seminar dan dialog. Karya ilmiah yang terakhir adalah Legal Policy of National Defense, Developing National Character in Indonesia, Journal of Law, Policy and Globalization, tahun 2020. Demikianlah disampaikan daftar riwayat hidup ini dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih promotor. Selanjutnya saya mempersilakan saudara promotor untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya dengan waktu 15 sampai 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan sidang yang amat terpelajar, Profesor Dr. Marwati Riza, SH MSc, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Muhadar, SH MSc, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH MSI, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Hasnawi Haris, SH MHum, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Abdul Razak,
SH, MH, yang amat terpelajar Profesor Dr. Irwansyah, SH, MH, yang amat terpelajar Profesor Dr. Farida Patitinggi, SH, MHum, yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Asri, SH, MH. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini dapat mengikuti proses ujian promosi pada siang hari ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di penelitian ini saya kemudian mempresentasikan tentang politik hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara. Latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari integral seluruh bangsa ini, dari Sabang sampai ke Merauke, dalam konteks keragaman kita yang sangat berbeda dan banyak budaya. NKRI tentunya memiliki tujuan yang sangat fundamental yang selalu kita bacakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang bagaimana negara bagian dari proses membentuk. Kemudian daripada itu ada kalimat membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan seterusnya. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam konteks tersebut, diperhadapkan di pasal 30 ayat 1 tentang warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Kemudian pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Definisi sistem pertahanan kemudian pada Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang pertahanan negara, bahwa sistem pertahanan adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional, bangsa lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dengan keterlibatan rakyat dalam sistem pertahanan, maka itu adalah hal mutlak, karena jumlah penduduk kita di negara ini yang 260 sekian juta lebih, kemudian dengan pulau 17.000 pulau yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Makanya diperlukan politik hukum ke depan dalam bidang pertahanan negara, memberikan ruang yang proporsional kepada komponen rakyat, dalam hal ini komponen rakyat dalam bidang pertahanan negara. Karena ini bagian dari amanah dari Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang pertahanan negara. Sehingga diperlukan pengkajian komponen rakyat pada sistem pertahanan negara ke depan. Perkembangan global menjadi sebuah bagian dari yang tidak terpisahkan dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Karena bentuk ancaman ini sudah bertambah, bukan hanya ancaman militer, tapi juga yang mendesak adalah ancaman non-militer. Yang kemudian ada lagi yang terbaru tentang istilah ancaman hibrida. Wujud ancaman non-militer yang ada sekarang, yang bisa kita alami di bangsa ini, ada banyak hal, yaitu tentang pelanggaran wilayah perbatasan, kemudian terorisme dan radikalisme, bencana alam, perompakan, pencurian kekayaan alam, separatisme, pemberontakan bersenjata, serangan cyber, dan spionase, wabah penyakit atau pandemi, serta peredaran narkoba, dan konflik terbuka atau perang konvensional.
itulah ancaman non-militer yang masuk ke negara kita jangka pendek maupun dapat terjadi dalam dimensi jangka panjang. Kemudian postur pertahanan negara kita belum menjawab tantangan perkembangan ancaman pertahanan saat ini. Dimungkinkan dalam perkembangan lingkungan strategis ancaman, pertahanan lebih mengarah kepada dinamika kompleksitas ancaman yang sekarang lebih dominan adalah ancaman non-militer. Di sisi lain, pertahanan negara hanya dipersiapkan secara matang dan lebih masif, yaitu menghadapi ancaman militer. Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, komponen utama yakni TNI berfungsi menangkal ancaman militer, dan sebenarnya ada komponen cadangan yang harusnya direkrut, yang kemudian komponen cadangan ini selama ini masih berasosiasi kuat dengan pembangunan pertahanan militer. Sedangkan posisi dan peran komponen cadangan ke depan yaitu dalam rangka menghadapi pertahanan sebagai pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman non-militer. Ini belum memadai, yang perlu diatur kemudian dan dijabarkan lebih baik lagi ke depan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah bagaimana politik hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara, bagaimana implementasi politik hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara, dan bagaimana model politik hukum pembinaan komponen cadangan pada sistem pertahanan negara. Tujuannya adalah menganalisis politik hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara, memahami dan menganalisis implementasi politik hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara, dan menganalisis sekaligus menemukan model politik hukum pembinaan komponen cadangan pada sistem pertahanan negara. Landasan konsep atau landasan teorinya adalah politik hukum, yaitu dalam dimensi pembahasan disertasi ini adalah bagian dari bagaimana politik hukum memberikan arahan dalam konteks politik hukum yang menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Bagaimana proses di politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, antara perbuatan dan lembaga-lembaga negara dalam perbuatan hukum, dan sekaligus untuk menilai dan mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai dan dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Konsep negara kesejahteraan yaitu menuntut peran warga negara melalui pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks politik pertahanan negara, konsep negara kesejahteraan menjadi kerangka bagi negara dalam mengambil kebijakan di bidang pertahanan. Kedaulatan negara. Kedaulatan negara sering digunakan untuk menjelaskan kedudukan sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, kedaulatan dapat digunakan sebagai untuk memajukan kesejahteraan umum dalam konteks pembukaan Undang-Undang 45 tadi, sekaligus bagian dari makna kedaulatan adalah kemerdekaan wilayah dan kedaulatan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, kedaulatan dan kekuasaan tertinggi mengandung makna kekuasaan hanya terbatas pada batas wilayah negara dan kekuasaan akan berakhir pada kekuasaan negara lain. Jadi pengertian adalah kedaulatan bagian dari komprehensif sebuah negara adalah kedaulatan kita sebagai wilayah negara yang harus utuh dan kuat ke depan. Konsep pertahanan. Dalam sistem pertahanan, di samping tadi sudah dikemukakan di Undang-Undang 3 2002, pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang fundamental tentang pertahanan negara yang diterima kebenarannya. Dalam artian, pengalaman masa lalu menjadi nilai perjuangan bangsa kita yang akan dijadikan pelajaran untuk pengembangan sistem pertahanan ke depan. Dan pada tataran strategis, sistem pertahanan negara berfungsi merealisasikan sistem pertahanan yang bersifat universal, baik pada masa damai maupun pada masa perang. Nah, proses penyelenggaraan pertahanan negara ke depan inilah, makanya perlu penyelenggaraan pertahanan negara ke depan, yaitu mensinergikan pertahanan militer dan pertahanan non-militer secara terarah, terpadu, dan berlanjut sebagai satu kesatuan sistem pertahanan negara. Kerangka pikir dimulai dari politik komponen cadangan, hukum cadangan, kemudian di politik hukum komponen cadangan pertahanan negara ada dua, yaitu kebijakan pertahanan negara dan kebijakan komponen cadangan. Di implementasi politik hukum komponen cadangan yaitu ada dua hal, yaitu pembinaan sumber daya pertahanan dan pembinaan bela negara. Kemudian di model yang ditemukan yaitu model politik hukum pembinaan komponen cadangan, yaitu ada dua hal tentang lingkungan strategis ancaman non-militer
dan model pembinaan komponen cadangan. Tentunya kita berharap ada wujud yang kita akan sampai, yaitu terwujudnya komponen cadangan generasi muda pada sistem pertahanan negara. Metodologi penelitian yang menggunakan penelitian normatif dan penelitian hukum dilakukan secara meneliti bahan-bahan pustaka dan bahan sekunder, pendekatan permasalahan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan mengkaji masalah-masalah, pendekatan normatif, pendekatan konseptual. Kemudian sumber bahan hukum, yaitu buku-buku dan kepustakaan yang lain. Hasil penelitian dalam konteks kebijakan pertahanan negara, politik hukum pertahanan negara dalam komponen cadangan, di situ kita lihat bahwa apa yang sudah kita lihat pada posisi era ke era dan sekarang adalah reformasi, penekanannya kebijakan pertahanan kita ke depan, yaitu di pasal 30-45 tentang bagaimana implementasi tentang Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk lebih memperkuat sistem pertahanan negara. Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan tentang Undang-Undang Nomor 3 2002 tersebut. Dan di dalam undang-undang ini dijelaskan ada perbedaan-perbedaan antara sistem pertahanan yang dibangun di era Orde Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982, dan tentang sistem pertahanan yang dibangun, yaitu adanya pemisahan pertahanan dan keamanan, itu di Undang-Undang Nomor 3 2002, yaitu tentang definisi pertahanan antara kedua undang-undang tersebut. Maka pada Undang-Undang Nomor 3 2002 ini diturunkan menjadi beberapa undang-undang, yaitu dalam hal ini ada nanti Undang-Undang PSDN, kemudian di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara 3 2002 dikemukakan juga ada kekuatan utama pertahanan, yaitu Undang-Undang TNI, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, yaitu Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam hal bicara tentang sistem pertahanan negara, di situ kemudian dikemukakan banyak hal. Di dalamnya ada Undang-Undang Pertahanan Negara sendiri tentang Nomor 3 2002, kemudian ada beberapa peraturan Menteri Pertahanan di 2019, kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Di situ ada buku putih pertahanan, kemudian strategi pertahanan, doktrin pertahanan negara, postur pertahanan negara, dan pedoman strategis pertahanan, NIR militer. Dalam hal ini, di hasil penelitian, komponen cadangan yang kemudian menjadi titik atau fokus dari penelitian ini, yaitu ini didasarkan karena melihat pendekatan tadi, bahwa proses ke depan ini komponen cadangan yang menjadi perhatian penuh dalam menghadapi ancaman non-militer. Dan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah dipersiapkan, yang harusnya disiapkan dan dikerahkan. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 3 2002 Pasal 1 Ayat 6, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dan di sini tidak dijelaskan secara terang bagaimana posisi komponen cadangan dalam pertahanan NIR militer atau dalam hal menghadapi ancaman non-militer. Dengan kata lain, di undang-undang ini kemudian termasuk ada Peraturan Menteri Pertahanan, Permenhan, kemudian di Undang-Undang PSDN 23 2019, komponen cadangan tetap dikerahkan ada kaitannya dengan kemiliteran, yaitu baik ancaman militer maupun ancaman hibrida. Jika nantinya perekrutan komponen cadangan dilakukan cukup besar, maka tidak hanya digunakan menghadapi ancaman militer, tapi sebaiknya juga diberdayakan menghadapi ancaman non-militer. Nah, di Undang-Undang Sumber Daya Pertahanan, yaitu di Nomor 23 2019, ada undang-undang ini juga dirumuskan dan lalu disahkan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang pertahanan negara, bahwa pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam satu sistem pertahanan rakyat semesta. Kemudian berikutnya adalah tentang pembinaan bela negara. Ini untuk menjawab tentang rumusan masalah kedua tentang implementasi politik hukum komponen cadangan, yaitu banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan yang selama ini, yaitu pembentukan kader bela negara yang dalam hal ini sekarang ada perekrutan, kemudian sosialisasi, kemudian perubahan-perubahan regulasi berbentuk permen,
kemudian ada bintek, ada seminar, dan lain-lain. Nah, di hasil yang berikutnya, yang ketiga adalah tentang model politik hukum pembinaan komponen cadangan pertahanan negara. Di sini ada dua hal yang tadi di kerangka pikir, yaitu lingkungan strategis ancaman non-militer. Di pasal, memang dikemukakan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 19, yaitu dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman non-militer di luar wewenang instansi pertahanan. Makanya penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya. Dalam hal ini, ada istilah di Undang-Undang Pertahanan yaitu tentang kementerian dan lembaga. Dalam hal ancaman non-militer, perlu diketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk kita itu mengarah kepada umur produktif, dalam artian umur generasi muda kita akan lebih dominan menuju 2045. Makanya dengan melihat bonus demografi tersebut, tentunya banyak tantangan dan konsekuensi akan kita terima berkaitan dengan masa depan bangsa ini ke depan, dengan jumlah anak muda atau generasi muda kita yang lebih besar, maka banyak pengaruh yang akan menghalangi kita, bahkan mengganggu bangsa ini dalam memanfaatkan bonus demografi ini. Yang kita kategorikan dalam studi pertahanan ini adalah bentuk atau bagian sebagai ancaman. Dan untuk menghadapi ancaman non-militer yang tadi, ada banyak hal, dan kami dari menemukan kemudian meneliti bagaimana proses ancaman non-militer itu yang dekat dengan generasi muda yang paling dekat. Dalam hal ini kami menemukan ada 3 ancaman non-militer yang dominan, yaitu peredaran narkoba, kemudian terorisme, dan ancaman cyber. Nah, dalam menghadapi ketiga ancaman tadi, kami kemudian membuat satu model yang ideal untuk menghadapi ancaman non-militer yang akan dihadapi atau menjadi ancaman bagi generasi bangsa ini. Kami membagi kalau dibagi atas usia, ada usia 14 ke 16 tahun. Dalam hal ini studi formal adalah di SMP. Kemudian ada ancaman generasi muda dalam konteks 16 ke 18 tahun, yaitu usia SMA. Kemudian ada ancaman non-militer yang bisa akan mempengaruhi anak-anak muda kita di kampus, yaitu usia antara 18 hingga 24 tahun. Nah, tentunya ada 3 yang kami dapatkan juga dalam menjawab tantangan atau ancaman tersebut, yaitu melakukan, melakukan yang namanya proses wawasan kebangsaan. Dalam hal pengaturan inilah yang akan kita lihat ke depan, yaitu adanya formulasi program agenda wawasan kebangsaan bagi generasi muda, karena ini menyangkut tentang peningkatan wawasannya, baik dari segi wawasan kebangsaannya maupun dari segi materi-materi yang sangat strategis lainnya. Itu dikhususkan kepada usia di SMP yaitu 14-16, kemudian di SMA di 16 sampai 18 tahun. Nah, di jenjang berikutnya di model yang kami temukan adalah diperlukan ada topik yaitu tentang agenda sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan ini adalah gagasan pendidikan yang dapat diimplementasi secara formal, yaitu dimasukkan dalam kurikulum, juga bisa dalam konteks non formal, yaitu yang dirancang khusus, bisa nanti oleh Kementerian Pertahanan bersama dengan kementerian atau lembaga lainnya, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 2002, yaitu tentang sistem pertahanan negara. Kemudian yang terakhir tentang diklat bela negara. Konteks bela negara ini yang akan kita lihat ke depan karena dia mempunyai tantangan dan ancaman itu dalam sektor adik-adik kita yang ada di mahasiswa. Wawasan kebangsaan yang tadi yang sudah didapatkan, kemudian agenda program sekolah kebangsaan jangka panjang tersebut, mesti dicukupkan dengan pembinaan atau pelatihan atau diklat tentang bela negara. Ini karena produk ancaman yang akan dihadapi, bentuk ancaman non-militer tadi, itu akan masuk ke pendidikan-pendidikan formal, dalam hal ini dalam artian adik-adik kita di mahasiswa, itu bagian dari proses transisi antara SMA ke mahasiswa, itu kemudian dari 3 ancaman tadi, baik ancaman peredaran narkoba,
terorisme dan kemudian ancaman cyber, itu usianya di rentang usia antara 15 sampai ke 22-23 tahun. Ini yang banyak yang kemudian yang harus dijawab untuk menjadi tantangan ke depan, karena ancaman pertahanan pada sektor ini di ancaman non-militer yang kemudian akan lebih banyak mempengaruhi generasi muda kita. Dan generasi muda kita ini adalah bagian dari aset kepemimpinan bangsa ke depan, aset pemikir atau generasi di dunia pendidikan dan di bidang-bidang pembangunan yang lain. Ini bagian dari model yang kami coba rangkai kemarin dalam mendapatkan temuan model yang kita dapatkan dalam temuan baru penelitian ini, yaitu dengan gambaran seperti ini yang saya jelaskan tadi di depan, bahwa ancaman non-militer kita ke depan yang sangat masif, yaitu peredaran narkoba, terorisme, dan cyber, harus dihadapi dengan mempersiapkan juga secara dini. Dengan amanah Undang-Undang 3 2002, ada istilah mempersiapkan secara dini, betul-betul tertata dengan rapi, kemudian berkesinambungan, yang kemudian berlanjut, baik di Kementerian Pertahanan maupun disinergikan dengan program kerjasamanya nanti ke depan. Kesimpulan, di politik pertama adalah politik hukum pertahanan negara difokuskan pada komponen utama. Ini ditemukan di bagian awal tentang bahwa politik hukum yang berlangsung adalah masih difokuskan kepada politik komponen utama. Maka ke depan, sementara pada komponen cadangan bertumpu pada kekuatan rakyat. Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 3 2002 belum memberikan porsi yang tegas mengenai komponen cadangan menghadapi ancaman non-militer. Hal ini penting ke depan sebab ancaman non-militer saat ini jauh lebih nyata dan prioritas untuk diantisipasi dibanding ancaman militer. Yang kedua adalah implementasi kebijakan komponen cadangan dapat dilihat melalui aspek pembinaan sumber daya pertahanan, yaitu pembinaan kesadaran bela negara yang merupakan bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta dengan mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nir-militer melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Yang ketiga, model pembinaan komponen cadangan yang digariskan dalam sistem pertahanan negara didasarkan pada basis pembinaan warga negara yang dipersiapkan secara dini dan dilaksanakan secara terpadu serta berkelanjutan oleh pemerintah. Model yang ideal ini adalah bagian dari pembinaan komponen cadangan secara berjenjang, yaitu melalui wawasan kebangsaan, sekolah kebangsaan, dan bela negara. Ketiga jenjang ini mengikuti fase usia warga negara yang bertumbuh pada kekuatan generasi muda dalam pembentukan karakter kebangsaan untuk menghadapi ancaman non-militer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Promovendus. Selanjutnya saya akan mengundang tim promotor dan tim penguji untuk melanjutkan sanggahan-sanggahannya. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan waktu bahwa masing-masing penguji hanya 5 menit. Mohon bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan tentu juga kepada penguji eksternal, misalnya kita berikan waktu yang lebih, tapi kami mohon untuk dapat menyesuaikan saja. Baik, selanjutnya saya akan mengundang co-promotor yang mata pelajar Bapak Profesor Permukadat SHMH untuk memberikan sanggahan. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan amat terpelajar, ketua atau pimpinan sidang promosi, promotor, kopromotor, serta tim penguji, khususnya tim penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Asnawi Haris, Sarjana Hukum MU. Terima kasih atas kehadirannya Profesor. Tanpa kehadiran penguji eksternal tentunya ya ujian ini tidak dapat terselenggara dengan baik pada siang hari ini. Yang saya hormati Saudara Promovendus, ya, alhamdulillah saudara pada hari ini sudah berdiri di podium panas, ya, podium panas ini. Ya, Bro. Untuk mempertahankan disertasi saudara tentunya. Dan hadirin yang saya hormati, Saudara Promovendus berbicara mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Secara konstitusional,
saudara tadi sudah memaparkan pada pasal 30 ayat 1 maupun ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Ya. Nah, dalam undang-undang tersebut, dalam khususnya pasal tersebut disebutkan ada 2 komponen, ya, sebagai penyelenggara daripada pertahanan dan keamanan nasional, yaitu komponen utama atau istilah sini kekuatan utama. Jadi dalam Undang 45 dia tidak menggunakan istilah komponen, tapi kekuatan utama adalah Tentara Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendamping dia, kekuatan pendukung. Jadi dia tidak menggunakan kekuatan cadangan atau komponen cadangan. Kemudian Konstitusi pasal 30 ini dijabarkan, tadi saudara sudah jelaskan juga, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara. Kemudian diatur lebih lanjut mengenai Tentara Nasional Indonesia, diatur dalam dalam Undang-Undang 34 tahun 2004. Lalu kemudian terjadi perubahan, yaitu dalam Undang-Undang 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan nasional. Karena saudara ini kan dokter hukum nanti, bukan dokter politik, saya ingin menanyakan pertanyaan pertama saya, ya, bagaimana keterkaitan, ya, keterkaitan, ini jawaban hukum yang saya minta, keterkaitan antara UUD 45 pasal 30 dengan 3 undang-undang yang saya sebutkan di bawah tadi, Undang-Undang 3 2002, Undang-Undang 34 2004, dan Undang-Undang 23 tahun 2019. Saya minta jawabannya singkat saja, karena udah siang ini. Silakan, Bang Fendus. Ya, terima kasih, Prof. Keterkaitan dari Undang-Undang Dasar 1945 tentang dengan keterkaitan dengan ketiga undang-undang tersebut adalah karena di amanah di Undang-Undang Dasar 45, yaitu kita sebagai warga negara bagian dari proses pembelaan negara, wajib ikut serta dan bela negara atau mempertahankan negara. Nah, dari konstitusi dari Undang-Undang 45 tersebut kemudian dibentuklah undang-undang yang 2002 tentang sistem pertahanan negara, kemudian Undang-Undang TNI bagian dari komponen pertahanan negara, kemudian Undang-Undang 23 2019 yaitu sumber daya pertahanan negara untuk bagian dari sistem pertahanan negara tersebut. Nah, dari konteks Undang-Undang Dasar 45 inilah yang menjadi kekuatan dasar kita dalam bernegara sebagai warga negara, wajib ikut serta dalam bela negara dan pertahanan negara. Di undang-undang ini kemudian semua komponen rakyat ini, semua komponen pertahanan negara itu kemudian dibagi menjadi 3 hal, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Nah, untuk menjawab tantangan ancaman pertahanan ke depan dengan komponen utama, itu ternyata menghadapi ancaman pertahanan negara tidak cukup. Harus dengan adanya komponen cadangan sebagai penguatan komponen pertahanan negara, sebagai sebuah sistem pertahanan negara, dan kemudian ada komponen pendukung. Dari terjemahan dari konteks ini, kemudian dari konstitusi tadi Undang-Undang 45 mengamanahkan kepada warga negara sebagai komponen rakyat, dalam hal ini bicara sistem pertahanan rakyat semesta, maka diatur lagi tentang perundang-undangan di Undang-Undang PSDN, yaitu sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yaitu dikhususkan untuk menanggulangi tentang persiapan perekrutan komponen cadangan pertahanan negara. Begitu, Prof. Baik. Yang sebenarnya yang saya ingin tanyakan hubungan atau kaitan itu apakah dia, ya, antara 3 undang-undang tadi, Undang-Undang 3 2002, Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, dan Undang-Undang 23 tahun 2019. Keterkaitannya itu apa? Melengkapi, menyempurnakan, atau lex spesialis yang 3 undang-undang tadi, bukan Undang-Undang 45. Kalau Undang-Undang 45 oke, tadi jawabannya bagus, ya. Tapi ketiga undang-undang ini sama-sama mengatur masalah komponen cadangan.
ya terhadap sistem pertahanan keamanan nasional kita atau sistem pertahanan keamanan negara. Itu. Apakah ketiga undang-undang ini sama-sama mengatur tentang komponen cadangan tadi? Ya, dia bersifat punya keterkaitan leg spesialis atau dia membaharui atau meniadakan pasal-pasal yang ada di undang-undang, apakah sistem pertahanan keamanan negara atau undang-undang tentara nasional yang kehadiran undang-undang 23 2019. Saya minta ketegasan sih kaitannya ke sana. Ya. Kaitannya adalah sama-sama Undang-Undang 3 2002 itu juga membahas tentang komponen cadangan. Tapi di Undang-Undang 34 2004 tentang TNI itu dikhususkan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian Undang-Undang 23 2019 juga mengatur tentang komponen cadangan. Yang membedakan adalah hubungannya adalah karena di Undang-Undang 2019 tersebut dia lebih memberikan secara teknis tentang perekrutan komponen cadangan. Kalau di Undang-Undang 3 2002 hanya berbicara konsep secara umum saja, tapi tidak implementatif. Nanti di Undang-Undang 2019 baru ada istilah perekrutan secara teknis tentang syarat tentang komponen cadangan. Begitu Prof, relasi hubungannya. Ya, Prof. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Tadi saudara menyinggung masalah bela negara atau pembela negara. Ya, ya dalam konstitusi yang lama, ya sebelum perubahan, pasal 30 di situ secara jelas, ya saya bacakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara. Kemudian dari hasil amandemen 45, istilah bela negara atau pembela negara ini hilang gitu, ya diganti menjadi sistem pertahanan keamanan, ya sistem pertahanan dan keamanan negara gitu. Menurut saudara, tadi saya dengar banyak menyinggung masalah bela negara. Saya minta makna filosofis daripada bela negara yang ada dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan. Ya. Di makna sebelum perubahan itu, makna bela negara itu adalah bagian dari fundamental warga negara yang harus mengikut sertakan dirinya dalam hal pembelaan negara. Ada kemudian maknanya adalah pembelaan negara itu dalam makna undang-undang tersebut bukan hanya pada konteks sebagai kekuatan militer, tetapi bela negara dalam artian sebagai kekuatan pada bidang masing-masing, yaitu sebagai komponen warga negara, baik secara profesi maupun ya, Bro. Saya potong. Terima kasih, Bro. Apa kegiatan aktivitas kita hari ini dalam rangka ujian promosi saudara dalam merupakan salah satu aktivitas bela negara atau bukan? Ya. Bagian dari aktivitas bela negara. Saya minta ya atau tidak? Iya. Iya, Prof. Baik, saya kira hanya itu jawaban. Jadi misalnya kalau tukang sapu dia mengerjakan pekerjaan sapu dengan bertanggung jawab, bela negara juga namanya. Jadi kalau saya perubahan yang ada dalam pasal 30 ini itu tidak bagus, tidak baik. Ya, harusnya ayat 2 dalam pasal 30 perubahan 45 harus rumusan itu ada dalam undang-undang. Yang cocok itu adalah istilah bela negara yang ada dalam Undang 45 yang lama. Karena dahulu masa reformasi yang namanya berbau-bau militer dihapus semua, gitu. Termasuk mata kuliah kewirausahaan. Padahal itu penting mata kuliah kewirausahaan dalam rangka rasa cinta tanah air gitu. Kita mengajarkan bagaimana agar mereka jadi pemimpin tidak korupsi, tidak nyuri, tidak suka berkelahi, tidak mengintimidasi. Itu ajaran-ajaran bela negara, kesatriaan, kepatriotan di situ, rasa cinta tanah air. Jadi kalau saya tidak cocok dengan pasal 2 Undang-Undang 30, ya amandemen yang menakar kembali ke pasal 30 Undang 45 sebelum amandemen. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Prof, luar biasa ini ilmu tanas keluar nih. Sisa-sisa Prof sudah lama minum. Baik, selanjutnya saya undang dengan hormat yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SIMS. Silakan. Mas Simit barangkali. Ya. Terima kasih kepada Ibu Prof. Farida Tinggi selaku Ketua Penguji pada hari ini.
dan promotor serta para penguji guru besar yang kami hormati. Izinkan kami, Saudara Pro Mapendus, hari ini tinggal beberapa saat lagi Anda menjadi dokter. Dokter dalam artian bukan hanya formal, tapi yang dibuntut adalah materialnya, dan dalam hal ini penguasaan Anda terhadap ilmu. Nah, saya ingin menanyakan masalah komponen cadangan ini, hubungannya dengan wajib militer itu di mana? Anda bisa menjawab itu, silakan. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya. Ya. Komponen cadangan di Undang-Undang 3 2002 dan Undang-Undang 23 2019, dia bagian dari perekrutan warga negara untuk dilatih atau diberikan diklat dalam hal untuk mempersiapkan komponen cadangan menghadapi ancaman militer. Itu yang sekarang yang diimplementasikan atau dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Pada posisi menghadapi ancaman non-militer, ini yang belum dipersiapkan secara baik, walaupun diregulasi maupun di ya, yang saya adalah adanya istilah wajib militer ya, sebagai suatu konsepsional. Apakah komponen cadangan ini merupakan wajib militer ataukah dia berbeda dengan wajib militer sendiri? Komponen cadangan, ya Prof. Komponen cadangan bukan wajib militer, Prof, secara konsepsional dan pelaksanaan. Tapi komponen cadangan hanya bagian dari rekrutmen warga negara untuk diberdayakan oleh negara atau pemerintah dalam hal menangkal jenis atau model ancaman. Tapi wajib militer tidak sama konsepnya dengan komponen atau rekrutmen komponen cadangan. Gitu, Prof. Berarti berbeda? Berbeda, Prof. Ya. Nah, berbeda antara wajib militer dan konsep cadangan berarti berbeda masa undang-undangnya. Kalau wajib militer, Prof, belum ada produk perundang-undangannya, Prof. Kalau konteks ya, wajib militer. Secara formal wajib militer belum ada undang-undangnya dan iya, Prof, tidak sudah ada. Kalau di Indonesia, kenapa bedanya antara komponen cadangan sama wajib militer? Kenapa tidak diadakan? Persoalan apa yang menjadi utama? Kenapa bukan wajib militer? Iya, Prof. Kalau melihat ancaman kita ke depan, sebaiknya negara ini juga mempersiapkan agenda wajib militer. Kalau melihat tantangan, ancaman, gitu, Prof. Tidak, ini kan yang diutamakan komponen cadangan. Sementara wajib militer yang menganggap bahwa itu lebih penting daripada komponen cadangan tidak diadakan. Itu kenapa? Politik hukumnya apa? Menurut Anda? Kalau mencermati situasi kemarin pembahasan selama ini di DPR maupun di Kementerian Pertahanan, itu wajib militer itu banyak tidak disetujui oleh intervensi luar sebenarnya, Prof. Kalau secara pengaruh sehingga ini tidak mau diwajibkan. Ini intervensi luar ini sebenarnya banyak mengarahkan kepada sehingga kebijakan pemerintah tidak boleh melakukan itu. Padahal demi kebutuhan negara jangka panjang, bisa kedua-duanya dilaksanakan karena antisipasi luas wilayah dan jumlah penduduk kita yang begitu besar dibandingkan dengan negara-negara sekitar Indonesia, gitu, Prof. Ya, kalau menurut Anda, apa alasan utama pemerintah sampai tidak mengadakan wajib militer itu? Saya ingin menanyakan. Mendengarkan pendapat. Pemerintah akan mau melakukan wajib militer. Yang problem politisnya sekarang, Prof, karena di
di parlemen itu tidak pernah mau bicara tentang wajib militer kalau mau dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau pemerintah ditanyakan, pemerintah sudah bisa melaksanakan wajib militer. Tapi karena opini intervensi luar, justru itu mempengaruhi kita sehingga tidak mau membuat aturan tentang wajib militer, Prof. Sampai hari ini. Ya, oke. Terima kasih, Bu Ketua. Ya, baik, terima kasih Prof. Kopromotor dan mata pelajar Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SHMH, MSc. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat penguji eksternal yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris, SHM. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ketua, Ibu, Bapak, promotor, kopromotor, teman-teman, para tim penguji, dan semua yang hadir di room meeting ini. Tentu teristimewa yang insya Allah akan berbahagia, Pendus, Arkam Pasifik. Laku penguji eksternal, saya kira saya memaknai betul tadi apa yang disampaikan Bu Ketua. Saya juga paham, mungkin tidak perlu memang terlalu banyak. Saya bertanya, karena waktu kita sangat terbatas, tapi izinkan saya mungkin ada 3 pertanyaan Pak Arkam, tapi pertanyaannya ini tidak sulit saya kira. Pertama, kalau kita lihat judul ini, hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara, menurut saya ini judul yang sangat bagus dan sudah bisa ditebak sesungguhnya di mana letak kebaruan dari disertasi ini. Sehingga pertanyaan saya yang pertama adalah kira-kira di mana letak kebaruannya itu, Pak Arkam? Ade. Ya, Prof. Di Undang-Undang 3 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara dan di Undang-Undang 23 2019 tentang sumber daya negara di bidang pertahanan negara itu sama-sama mengamanahkan tentang komponen cadangan. Tapi komponen cadangannya baru fokus dan maksimal dilakukan selama ini berpuluh-puluh tahun itu adalah menghadapi ancaman militer. Padahal dalam buku Badan Intelijen Negara itu ancaman ke depan dihadapi bangsa ini dalam literatur BIN itu 35 tahun ke depan kita tidak akan berhadapan dengan ancaman militer secara fisik pasukan dengan pasukan. Yang dominan adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer saja itu jumlahnya kurang lebih, tidak salah ada sekitar 12 ancaman non-militer. Nah sekarang bonus demografi kita anak muda yang lebih dominan. Bonus demografi kita sampai ke 2038 dan menuju ke 2045, bonus demografi kita adalah generasi muda. Nah, yang mana kebaruannya? Ya adalah karena ancaman non-militer ini, Komcat yang ada di undang-undang kita sampai hari ini, baru berhadapan dengan ancaman militer atau dipersiapkan menghadapi ancaman militer, yang tidak dimaksimalkan adalah menghadapi ancaman non-militer. Terutama 3 hal yang kami temukan, yaitu tentang peredaran narkoba, bagian dari ancaman non-militer, kemudian ancaman serangan cyber, kemudian ancaman tentang terorisme atau rekrutmen anak-anak muda menjadi bomber atau istilahnya pengantin dalam menjadi teroris. Nah, ini yang menjadi daya tarik inspirasi saya kenapa ini harus menjadi temuan baru. Nah, kalau menemukan 3 hal yang tadi juga tentunya saya mesti menemukan bagaimana caranya digodok anak muda ini untuk menghadapi ancaman non-militer itu. Yang sementara di kedua perundang-undangan kita ini belum secara detail melakukan secara konseptual maupun secara implementasi. Makanya kami temukanlah 3 jenjang.
di sudut pendidikan formal, yaitu amanah Undang-Undang 3 2002 tentang kata sejak dini. Sejak dini itu kemudian kita lihat ternyata adik-adik kita di SMP itu sudah masuk dalam ranah teknologi. Kemudian SMA, apalagi adik-adik kita di mahasiswa. Ancaman mereka adalah menerima dan menelan informasi di semua barisan teknologi tersebut. Nah, komponen pertahanan kita yang komponen cadangan ini sebagai bagian dari integral komponen pertahanan negara jangka panjang tentu harus menyiapkan generasi muda dalam hal menghadapi khusus spesifik ancaman pertahanan negara tadi. Nah, Kementerian Pertahanan tidak bisa sendiri, pasti kerjasama dengan kementerian atau lembaga yang lain di luar institusi pertahanan negara. Makanya di Undang-Undang Pertahanan Negara ini dan di Undang-Undang PSDN 2019 ini yang harus dicukupkan atau disempurnakan lagi tentang menghadapi atau Komcat menghadapi ancaman non-militer. Begitu, Prof. Baik, saya kira yang kedua, di judul memang itu kan politik hukum komponen cadangan. Saya membaca di disertasi Pak Arkam, kalau bicara tentang komponen cadangan menurut Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang pertahanan negara, itu ada warga negara, ada sumber daya alam, ada sumber daya buatan, ada sarana dan prasarana nasional. Saya melihat Pak Arkam ini mengelaborasi keseluruhan komponen cadangan ini dalam satu bahasa yang disebut dengan komponen cadangan. Nah, ingin saya mendengarkan penjelasan kira-kira apa alasannya sehingga itu kemudian komponen warga negara menjadi bagian yang mewakili seluruh komponen yang lain tadi itu. Silakan. Ya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Ini maaf, Prof, pakaiannya agak formal. Lagi ada ujian promosi, Prof, di sebelah. Tutup dulu, Prof. Irwan. Kedengaran kita. Tambut dulu. Sudah, Prof. Silakan dilanjut, Pak Arkam. Ya. Jadi komponen cadangan ini bagian dari 3 komponen dalam sistem pertahanan negara, Prof. Yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Amanah dalam proses undang-undang ini adalah tidak kuat komponen utama pertahanan negara kalau tidak ada komponen cadangan. Tidak kuat juga komponen utama pertahanan negara kalau tidak ada komponen cadangan dan komponen pendukung. Jadi ketika bicara pertahanan negara, tidak bisa hanya menyerahkan kepada komponen utama, yaitu hanya kepada TNI. Tapi komponen rakyat, kemudian dalam amanah undang-undang ini diberikan tugas negara sebagai tugas pembelaan negara, yaitu istilah komponen cadangan. Nah, komponen cadangan ini kemudian banyak, Prof. Ada anak muda, ada tokoh masyarakat, ada ormas, ada pokoknya di luar dari komponen utama adalah komponen cadangan. Nah, saya kemudian menspesifiknya ke generasi mudanya karena generasi muda ini adalah usia yang akan berjumlah besar, bertambah hingga 25 sampai 30 sekian tahun ke depan. Kalau kita membaca bonus demografi 2045 tersebut. Nah, dengan komponen cadangan ini, inilah yang akan kita tambahkan dalam rekrutmen di komponen cadangan dalam hal menghadapi ancaman non-militer. Karena selama ini ada rekrutmennya tapi baru menghadapi ancaman militer, Prof. Oke, cukup ya. Yang terakhir, Pak Arkam, di rumusan masalah ketiga itu kelihatan betul sebenarnya inilah yang menjadi esensi dari disertasi ini, yaitu model politik hukum pembinaan komponen cadangan pada sistem pertahanan negara. Saya melihat di temuan Pak Arkam ada tiga hal atau isu yang kemudian menjadi bagian dari model itu yang disebutkan diantaranya adalah wawasan kebangsaan, kemudian sekolah kebangsaan, dan diklat atau orientasi bela negara. Kira-kira apa yang menjadi dasar argumentasi mengapa model politik hukum yang Pak Arkam maksudkan itu hanya wawasan kebangsaan, sekolah kebangsaan, dan
diklat dan orientasi bela negara. Silakan. Ya, Prof. Mengapa hanya 3 hal itu yang menjadi acuan kami, Prof? Karena setelah kami mengecek dalam proses melihat bagaimana generasi muda kita ke depan, kita mendapatkan model yang harus komprehensif ini adalah ketiga hal ini disandingkan antara wawasannya, kemudian program sekolah kebangsaannya dengan bela negaranya. Karena nanti, Prof, kalau ini bergerak atau berjalan secara kemudian diproduk hukumkan oleh eksekutif dan legislatif, ini kemudian membantu Kementerian Pertahanan dan kementerian yang lain mensinergikan menjawab tantangan ancaman non-militer itu. Karena ketiga model ini yang kami temukan tentang wawasan kebangsaan, sekolah kebangsaan, dan diklat bela negara tersebut, ini berkesinambungan antara poin 1 sampai ke poin ketiga, Prof. Karena di situ letak strategisnya yang bisa kami dekati dengan komposisi usia anak-anak muda yang tadi. Nah, sementara anak-anak muda ini kalau tidak diisi dari awal, ini berarti kita menghadapi ancaman non-militer yang sudah di depan mata hari ini hingga sekian puluh tahun ke depan yang sementara ini tidak pernah kita persiapkan secara matang di konsep sistem pertahanan negara di Kementerian Pertahanan. Gitu. Oke, cukup Pak Arkam, luar biasa. Menurut saya 3 pertanyaan yang saya ajukan menurut saya sangat bagus. Saya kembalikan ke Bu Ketua. Baik, terima kasih banyak. Masih banyak, Prof. Ya, mata pelajar Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris, MSc Hukum, ya. MSc ya, kenapa saya salah lagi. Terima kasih, Prof, atas kehadiran kita pada ujian promosi ini. Ya, saya kira ini kedengaran seperti staf ahli Menteri Pertahanan, ya. Baik, selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Razak, SH. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang, yang saya hormati Profesor Dr. Farida Patittinggi, Dewan Penguji yang saya hormati, hadirin, Saudara Arkam. Ya, jadi kalau kita dengar tadi pertanyaan-pertanyaan bagus, semua itu tadi diakui, tapi jawabannya belum bagus. Ya, Prof. Jadi saya dari tidak henti-hentinya mengajak saudara ini, Anda menjadi hukum ujian itu saya sudah kemukakan. Ya, jadi berpikir sedikit lebih sistematis, ya, lebih ke arah yuridis, karena saudara ini basic sainsnya memang politik, begitu ya. Jadi Anda menjadi dokter hukum, ya. Nah, seperti yang tadi pertanyakan, kalau secara normatif itu komponen cadangan itu yang 4 itu tadi. Warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Kemarin saya sudah bilang di ujiannya, ya, 2 hari lalu ujianmu. Nah, bagaimana caranya kita bisa bicara tentang komponen cadangan, saudara hanya berbicara tentang generasi muda. Ya, bagaimana dengan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Nah, itu juga komponen cadangan dalam undang-undang. Jadi itu yang saya bilang tadi, ada pertanyaan tapi jawabannya belum bagus, ya, karena Anda semestinya kalau memang mau jujur, ya, komponen cadangan warga negara saja, tidak usah dipersoalkan yang lain, kan begitu, ya. Nah, itu namanya berpikir sistematis secara normatif. Kalau politis, oke lah, bisa gabung-gabung kiri kanan, bisa. Bagaimana orang bingung itu mau berpolitik begitu, jadi orang. Kalau hukum ya tidak, strict to the point, ya. Jadi saudara Arkam, tolong diluruskan itu komponen utama itu, ya, apa komponen cadangan itu yang 4 itu yang Anda persoalkan warga negara ini, terusnya generasi muda. Nah, seperti yang kita lihat di golnya kau punya bagang kerangka pikir itu, ya, golnya itu adalah untuk apa tadi itu disebutkan, untuk terwujudnya komponen cadangan generasi muda, jadi manusia warga negara. Ya, bukan komponen cadangan yang lain. Itu yang saya bilang mau diluruskan lagi, ya. Nah, itu yang sisa mau Anda jangan kesana kemari, luruskan saja ini. Anda menjadi dokter hukum. Yang kedua, dari kemarin-kemarin juga, saudara itu terlalu mencampur adukkan ini ancaman dengan komponen cadangan, begitu, ya. Ya. Nah, yang kau persoalkan ini komponen cadangan.
yang itu tadi itu yang semestinya kalau mau jujur ya empat-empat itu dipersoalkan. Komponen cadangan, politik hukum komponen cadangan. Ya, memang tidak bisa dilepaskan dengan ancaman, tetapi Anda itu sudah terlalu jauh mempersoalkan itu ancaman-ancaman yang non militer seperti apa itu tadi narkotika, apa itu teroris dan lain-lain itu ya. Tapi itu kan persoalan lain ya, itu adalah ancaman ya. Yang kita persoalkan yang harus betul-betul clear ini komponen cadangan ini yang Anda harus persoalkan. Itu yang saya katakan kalau berpikir hukum itu sedikit memang lebih kaku, tapi itulah kalau kita bicara hukumnya aturannya bagaimana ya itu yang harus ditelusuri lebih lanjut. Jadi itu yang saya minta nanti dipilah-pilah sedikit antara ancaman dengan komponen cadangan. Core disertasi ini adalah komponen cadangan sesuai judulnya ya. Itu yang kemarin juga saya sudah kemukakan ini. Ada lagi tadi yang Anda katakan itu ada ancaman hibrida. Yang mana itu kira-kira yang bagaimana itu saudara? Bisa dijawab? Ya, ancaman hibrida adalah ancaman gabungan antara ancaman militer dan ancaman non militer, ya Prof. Yang seperti bagaimana itu kira-kira itu? Ya, contohnya sekarang umpamanya sekarang yang ada, dia bisa satu peristiwa itu dalam peristiwa ancaman pertahanan negara, satu kejadian itu sekaligus dua ancamannya, Prof. Ancaman militernya ada, ancaman non militernya juga ada, Prof. Ada fakta itu yang seperti ya, itu. Contohnya, Prof, yaitu ancaman tentang terorisme, Prof. Itu ada ancaman militernya, ada juga ancaman non militernya, Prof. Karena di situ ada penggodokan ideologi secara non militer dan ancaman militernya terorisme sekarang menggunakan alat senjata bisa yang sedang, bisa juga menggunakan alat senjata yang mesin, Prof. Ya. Yeah. Jangan karena menggunakan senjata ancaman militer. Tidak begitu. Memang itu yang penjahat pakai senjata pakai apa. Tetapi ancaman militer apa tujuannya ancaman militer? Biasanya untuk menguasai daerah atau apa. Kalau narkoba kan tidak terlalu jauh. Jadi filosofinya itu ancaman militer dan ancaman non militer itu yang harus dipahami. Ancaman militer itu apa namanya itu? Kombatan, apa namanya itu? Merangan untuk maksud tertentu kan begitu ya? Itu yang jadi saya minta nanti jangan munculkan istilah-istilah yang sulit dibuktikan. Disertasi hukum ya, disertasi hukum. Yang terakhir di kesimpulan pertama itu, saudara Arkam itu dikatakan mempersiapkan komponen cadangannya. Jadi komponen cadangan ini, cadangan dalam menghadapi ancaman militer, ya, dan tidak dalam menghadapi ancaman non militer. Ya, pertanyaannya kalau kita berbicara tentang mempersiapkan komponen cadangan, bagaimana perbedaannya itu mempersiapkan itu? Ya, Prof. Bagaimana perbedaannya itu mempersiapkan itu komponen cadangan untuk melawan ancaman militer dan komponen cadangan yang untuk melawan itu Anda katakan di situ, ya? Ya, Prof. Yang membedakan antara bagaimana menyiapkan komponen cadangan, yaitu komponen cadangan itu ada dua hal memang ancamannya, Prof. Ada menghadapi ancaman militernya, ada menghadapi ancaman non militernya. Di kedua undang-undang kita ini, itu yang fakta saya bilang di kehidupan kita bernegara ini berorganisasi. Apa yang sudah dilakukan oleh negara itu tadi itu supaya kita bisa lihat perbedaannya. Oh, kalau menghadapi ancaman militer, komponen cadangannya harus dibegini. Ada sudah lakukan. Itu yang saya kemukakan kemarin. Jangan selalu angan-angan. Perlihatkan disertasi ini menemukan bahwa ada yang sudah dilakukan oleh negara, oleh pemerintah secara real. Begitu. Silakan. Ya, Bro. Ya.
Nah, yang sudah dilaksanakan adalah yang sekarang dilaksanakan oleh Kemhan adalah rekrutmen adalah kader, istilahnya dia rekrutmen untuk Komcat Matra Darat, yaitu menghadapi ancaman militer bagi Matra Darat. Nah, Matra Darat ini kalau berjalan pelatihannya nanti oleh Kemhan itu adalah menyiapkan ancaman militer di bagian darat, di bagian Matra Darat. Yang belum pernah dilakukan, ya Prof. Terus. Ya. Yang belum pernah dilakukan adalah mempersiapkan komponen cadangan di luar Matra Darat, laut, dan udara, Prof. Itu yang belum dilaksanakan. Apa itu di luar darat? Di luar planet itu? Iya. Di luar darat, udara, dan laut, seperti di mana itu? Di akhirat? Ya, itulah yang dimaksud adalah ancaman non-militer. Menghadapi ancaman non-militer. Karena ancaman militer itu harus di Matra Darat, laut, dan udara, Prof. Ya. Itu yang jadi sekali lagi saya minta ya. Anda menjadi dokter hukum ya, yang bukan dokter. Ya, Prof. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah. Saya silakan. Dr. Irwansyah, pelajar. Menjawab era yang sekarang. Karena pertarungan ancaman non-militernya yang eskalasinya cepat ini mesti dikuatkan dengan bagaimana ancaman non-militer ini dihadapi oleh generasi muda kita dengan yang tadi Prof sampaikan. Nah, itu kemudian kalau kita tidak menyiapkan itu, tentunya ya harus dengan cara responsif bagaimana undang-undang kita ke depan, undang-undang pertahanan negara kita ini dengan undang-undang yang 3/2002 dan 23/2019 itu perlu menjawab eskalasi ancaman non-militer tersebut. Nah, ketika ini dibiarkan, potensi generasi muda 20, 30, bahkan 100 tahun ke depan itu, dia akan berpotensi tidak lagi memahami posisi generasi mudanya sebagai warga negara yang punya tanggung jawab bela negara atau ketahanan nasional. Makanya dengan menghadapi ancaman yang Prof tadi katakan eskalasinya semakin cepat tersebut, harus ada antisipasi dalam hal membuat responsif juga kita dalam proses perundang-undangan ke depan atau regulasi ke depan untuk menjawab itu, Prof. Oke. Berikutnya, jawab singkat saja. Anda setuju tidak dengan wacana pelibatan TNI dalam penanggulangan teroris? Penanggulangan terorismenya hanya berada pada sektor ancaman militernya, Prof. Kalau dari sisi penegakan hukumnya, dia berada pada posisi tetap penegakan hukum di bagian kepolisiannya. Tapi pada sektor ancaman militernya, itu tetap bagian dari tugas pokok TNI yang 14 ada di poin mengatasi ancaman terorisme. Begitu, Prof. Terus bagaimana Anda melihat kekalutan penyelesaian kasus Papua? Ya, ini kan dua-duanya ya, militer dan non-militer. Ada kekecewaan, sehingga kekecewaan ini lalu tapi ditangani dengan proses militer. Bagaimana menurut Anda ini? Apa sudah pas penanganannya? Penanganannya memang karena dia ada ancaman militer, ada ancaman non-militer. Yang lebih rumit ini, Prof, karena intervensi pengaruh internasional juga masuk dalam konteks kejadian kasus Papua. Karena dia masuk, tetap ada gerakan penggantian ideologi, yaitu istilahnya gerakan gerakan separatis. Jadi tiga sudut yang masuk ke dalam ancaman Papua, Prof, yaitu ancaman militernya, yang ditangani secara militer kalau para pemberontaknya menggunakan senjata mesin sebagai ancaman militer. Nah, penegakan hukumnya dalam sektor penanganan kepolisian. Tapi yang rumit ini, Prof, adalah diplomasi tingkat tinggi di sektor pemerintahan negara. Karena ada intervensi asing, ya tentunya
ini tidak mungkin, kita semua tidak mungkin mengetahui informasi secara detailnya itu, karena itu keputusan politik atau keputusan kebijakan negara yang paling tertinggi, yaitu presiden dengan menteri terkait tentang bagaimana diplomasi luar negeri atau internasional. Karena gerakan OPM yang ada di Papua itu istilahnya di remote atau digerakkan itu dari luar negara kita, bukan dari dalam sebenarnya. Nah, ancaman militer dan non militernya ini yang perlu diperbaiki koordinasinya oleh Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri. Ya tentunya kebijakan luar negerinya ya tentunya kepala negara, Prof. Yang itu diplomasi luar negeri, karena urusan yang umpamanya base camp-nya OPM itu ada di luar, ada di Australia, ada di benua Eropa, yang kemudian kadang masuk melakukan provokasi kepada penduduk yang sudah masuk dalam gerakan OPM yang sampai hari ini masih juga melakukan gerakan separatis, membunuh rakyatnya sendiri, warga negara di sana, warga negara kita yang juga suku Papua, yang juga bukan warga Papua. Jadi dimensi ancamannya memang kompleks sekali teman-teman kita di Papua itu kalau tidak dihadapi dengan pendekatan kekuatan kebijakan politik dan formulasi hukum yang tepat, gitu, Prof. Ya. Tidakkah itu kesenjangan ekonomi tapi dijawab dengan militer? Kesenjangan ekonomi, iya Prof. Kesenjangan ekonomi harusnya menteri terkait responsif, Prof. Yang masalah menteri yang terkait dengan kesenjangan ekonomi itu ada juga isu korupsi kepala daerah yang ada di Papua umpamanya. Nah, jadi kepala-kepala daerah di Papua juga antara gubernur dengan bupati kepala daerahnya ya memang harus komitmen juga tentang ancaman pengaruh ekonomi tadi. Jadi itu juga menimbulkan efek sosial kemasyarakatan karena ada kecemburuan-kecemburuan dari sektor ekonomi. Nah, ketika itu masuklah provokasi dari luar yang kemudian memprovokasi OPM supaya bergerak terus bahwa Anda harus merdeka saja. Nah, begitu Prof tantangannya. Jadi antara tugas Panglima TNI, Kementerian Pertahanan dengan kementerian terkait harusnya memang ini memperjelas kerjasamanya yang kuat di antara kementerian. Dan itu menurut saya masih, istilahnya menurut saya tidak maksimal ini penyatuan koordinasi antara kementerian menangani Papua. Harusnya tidak perlu presiden sibuk terlalu jauh sampai ke Papua kalau semua menteri terkait ini bekerja keras untuk kepentingan negara, Prof. Ya, sudah cukup ya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih mata pelajar Bapak Profesor Triwansyah SH. Selanjutnya saya juga sebagai penguji satu saja pertanyaan. Besok ini Hari Sumpah Pemuda ya. Besok ya? Ya, Prof. Kira-kira gimana posisi pemuda di dalam pertahanan negara ini? Dan bagaimana seharusnya pemuda diberdayakan untuk kepentingan pertahanan negara? Ya, Prof. Ya, generasi muda kita tentunya yang pertama adalah, kalau kita bicara generasi muda sekarang, yang paling fundamental yang pertama adalah memahami sejarah kebangsaan anak muda itu sendiri, Prof. Ini yang saya lihat harus dikerjakan betul dengan maksimal oleh organisasi kepemudaan di bawah naungan KNPI maupun kelompok-kelompok anak muda di luar kebijakan negara. Jadi negara yang bagaimana negara memosisikan pemuda di dalam sebagai potensi, sebagai unsur cadangan ya di dalam pertahanan negara ini. Ya, Prof. Kalau kebijakan negaranya berarti Kementerian Pemuda Olahraga dalam hal ini banyak bidang kepemudaan yang dikerjakan itu lebih harus mengerjakan tentang maksimal potensi anak-anak muda kita yang berbagai bidang dengan berbagai macam kemampuannya. Nah, pada sektor pertahanan negara tentunya di sini perlu kerjasama lebih detail antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kepemudaan, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau ini kemudian dipadukan, ini bisa menjawab tantangan baik ancaman, terutama di ancaman non-militer tadi, karena di sektor pertahanan negara, wawasan kebangsaan saja kita di sektor anak-anak muda itu masih harus ditingkatkan dan dimaksimalkan, Prof. Karena pengaruh intervensi ideologisasi ini semakin masuk ke ranah anak-anak muda, karena anak-anak muda adalah produsen konsumtif. Apa rekomendasi saudara untuk itu?
rekomendasinya adalah kerjasama antara kementerian terkait tentunya. Yang kedua adalah kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, perlu juga kerjasama dengan komponen-komponen organisasi kepemudaan kita, dalam hal ini baik yang bernaung di KNP-nya maupun yang tidak bernaung di KNP-nya. Dalam hal ini kebijakan, berarti kebijakan negara ke depan adalah memperhatikan sektor anak muda, bukan hanya dari sektor itu bidang, ternyata karena ancaman kita ke depan lebih kompleks, bidang ekonomi, UKM, bidang sosial, bidang teknologi, karena anak-anak muda sekarang merambat ke sana, Prof. Karena sejarah kebangsaan yang kita lihat ya dari semua perubahan-perubahan yang fundamental terhadap di negara ini kan dikerjakan oleh pemuda, dalam hal ini mahasiswa kan pemuda ya. Nah, itu memang sangat penting untuk dirumuskan ya. Dirumuskan karena apalagi juga sudah ada undang-undang tentang kepemudaan yang menjadi tugasnya pada putih kita, pada putih kepemudaan untuk nanti bisa direkonstruksi sebagai salah satu unsur yang sangat penting proses pertahanan negara. Seperti itu ya. Oke, baik, saya kira itu saja. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan silakan. Ya, makasih pimpinan sidang, para penguji yang saya hormati, para hadirin yang hadir dalam sidang ujian webinar ini. Saudara Arkam, saya berikan apresiasi kepada saudara yang sudah sampai pada ujian promosi ini. Dan tadi saudara dengan meyakinkan ya, tampil dengan apa yang saudara ingin pertajam ya dari novelty saudara. Meskipun ini sudah melewati tahapan-tahapan mulai dari ujian proposal ya, kemudian hasil, kemudian ujian tutup dan hari ini promosi, tetapi ada hal yang menarik ya bagi saudara yang dengan saudara berikan pada stressing 3 hal ya. Yang pertama itu pada novelty untuk mengembangkan pada stressing wawasan kebangsaan, sekolah kebangsaan, dan diklat bela negara. Tentu 3 hal ini adalah dimulai dengan politik hukum ya. Politik hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara. Nah, untuk merefleksi kembali dari beberapa pertanyaan para penguji, ini supaya juga saya meyakinkan saya bahwa Anda ini memang tahu banyak tentang pertahanan negara, maka yang pertama saya pengen tanya lebih dahulu kepada saudara Arkam, kekuatan apa yang mendukung dari konsep pertahanan negara ini? Jadi kalau kita bicara tentang pertahanan negara, itu banyak dikaitkan sebenarnya dengan ketahanan nasional. Dari kata nation, bangsa. Ya. Jadi untuk bertahannya suatu negara, tentu negara yang pertama harus ditopang itu adalah, ya kalau kita bicara dalam ilmu negara, negara itu kan dibutuhkan pertama-tama ada pemerintahnya, ada rakyatnya, warga negaranya, ya, kemudian berdaulat, kemudian kemampuannya berhubungan dengan negara lain, ya. Nah, dari 4 hal itu, yang pertama yang saudara angkat kan paling kaitkan adalah khususnya terkait dengan komponen cadangan, yaitu masyarakat. Berarti bicara tentang bangsa, ya. Nah, begitu pentingnya kekuatan bangsa ini sehingga kekuatan bangsa ini yang saudara jadikan rujukan untuk menguatkan di komponen pertahanan negara. Nah, pertanyaan saya untuk saudara Arkam,
karena ini berkaitan dengan persoalan bangsa, ya, maka yang paling menguatkan di dalam kaitannya ketika kita bicara tentang ancaman militer dan non militer, dalam istilahnya sekarang biasa disebut, bahkan bukan dengan non militer, disebut near militer, ya, dan ancaman hibrida. Nah, kalau begitu, ya, menurut saudara, dengan komponen cadangan masyarakat yang ada sekarang ini melalui politik hukum, kan tadi saudara sudah menyebutkan, ya, dalam 3 perundang-undangan itu belum cukup, ya. Bahkan dalam peraturan pelaksanaan sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 3, Nomor 2, kemudian Undang-Undang Nomor 23 2019, ya. Kemudian Undang-Undang 34 2004, itu belum cukup direalisasikan ke dalam bentuk-bentuk tadi. Nah, menurut saudara, dengan adanya hal seperti ini, karena tadi kan diminta, kira-kira apa rekomendasi dalam bentuk kebijakan hukum ke depan, ya, sehingga yang saudara bilang tadi, yang saudara ingin kuatkan tentang wawasan kebangsaan, sekolah kebangsaan, diklat bela negara ini, rekomendasi kebijakan apa yang saudara ingin kembangkan nantinya, ya. Berikan dalam bentuk rekomendasi seperti apa? Apakah itu berupa program, ya? Apakah itu berupa perencanaan? Jadi dimulai dengan perencanaan, kemudian program, kemudian pelaksanaan, ya, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang saudara ingin hasilkan dari persoalan ini? Silakan, ya, Saudara Arkam. Ya. Ya. Tentunya untuk menjawab tantangan ancaman non-militer ke depan, tidak bisa dengan hanya mengandalkan Pasal 8 ayat 1 itu berdiri sendiri dalam hal komponen utama pertahanan negara. Karena amanahnya adalah komponen cadangan memperkuat komponen utama pertahanan negara. Nah, komponen cadangan dalam persoalan kebangsaan kita jangka panjang sampai ke 2045 dengan informasi dari literatur Badan Intelijen Negara bahwa ke depan 35 tahun itu kita tidak menghadapi ancaman militer. Nah, tentunya menghadapi ancaman non-militer ini, perlu kita membuat kebijakan negara pada sektor regulasi hukum tentunya. Yang pertama berarti komponen cadangannya harus diperkuat posisinya di Undang-Undang 3 2002. Kemudian harus juga diperkuat posisinya komponen cadangan menghadapi ancaman non-militer di Undang-Undang 23 2019. Kemudian rekomendasinya, Kementerian Pertahanan Negara harus lebih maksimal melakukan kerjasama di tingkat kementerian dan lembaga. Karena pada sektor pertahanan negara tidak cukup hanya mengandalkan tentang ketiga komponen tadi dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan. Makanya ada istilah di perundang-undangan kita tentang kerjasama itu bisa ke instansi di luar instansi pertahanan negara, yaitu kementerian dan lembaga. Nah, makanya ya. Ya, Prof. Berarti dalam politik hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara ini itu tetap akan dikuatkan pada 2 hal, ya. Pertama, komponen cadangan yang ada kaitannya dengan militer, dan yang kedua yang non militer. Ya. Ya, jadi yang pada militer, ya, TNI itu memang ada pelibatan dalam kaitannya di luar perang. Berarti yang bukan perang juga dia berperan dalam kaitannya dengan ancaman, ya. Apakah itu nanti berkaitan dengan ancaman yang hybrid, ya, ancaman non militer dan ancaman, karena memang tugas TNI itu khususnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3. Kemudian yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 29, ya, 23 2019,
itu dikaitkan dengan semua leading sektor, ya. Artinya bahwa dikaitkan dengan semua leading sektor itu artinya setiap hal yang ada kaitannya dengan non militer, ya, semua hal-hal yang sifatnya non militer, apakah itu berkaitan dengan SDM di masing-masing, ya, kemudian sumber daya alam, ya, kemudian yang terkait dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam sendiri, ya, itu secara keseluruhan yang ada dimuat di dalam Undang-Undang 23, ya. Tetapi pertanyaan saya yang terakhir untuk Saudara Arkam, di dalam tadi jawaban saudara, ya, ketika itu diperhadapkan yang tadi wajib militer, ya, yang saat sekarang ini kan sudah diimplementasikan mengenai wajib militer. Kira-kira pandangan ke depan saudara, karena bagaimanapun juga yang namanya ancaman militer, non militer, itu pasti dua-duanya akan menggugah nanti soal ketahanan nasional. Jadi kemampuan untuk dua hal ini memang harus terelaborasi dalam semua kebijakan yang namanya politik hukum, ya. Karena penguatan untuk politik hukum ini ya tentu harus diprogramkan dalam bentuk mulai dari perencanaan, ya, pelaksanaan, evaluasi, ya, dan seterusnya. Itu harus ya mungkin kita bisa lihat apakah program selama ini masih gagal atau tidak, ya. Salah satu contoh misalnya di Amerika, wawasan kebangsaannya itu terhadap misalnya benderanya dia pakai celananya. Nah, kalau di Indonesia wawasan kebangsaan benderanya dipakai, dengan itu dianggap itu menghina Indonesia. Nah, itu karena kita berbeda dalam hal cara-cara misalnya menghormati bendera itu lewat penerapan itu, ya. Inilah yang sebenarnya yang harus ditawarkan seperti apa kegagalan pendidikan wawasan kebangsaan selama ini, ya. Rekomendasi saudara apa nanti yang konkret? Tadi Prof. Ida sudah mengatakan 28 Oktober besok orang bicara tentang satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, ya. Tetapi ketika mau dipindahkan ke Papua, dia bilang di Papua bukan tanah air saya. Kalau bisa jangan saya ke Papua, saya tetap di. Menurut saudara bagaimana seperti itu? Itu kan wawasan kebangsaan. Iya. Tantangan ke depan adalah tantangan bagaimana anak-anak muda kita paham betul bahwa dia bagian dari kekuatan bela negara bangsa ini. Bukan hanya bagian dari dirinya sendiri, tapi dia bagian dari kedaulatan wilayah. Dia bagian dari ketahanan nasional bangsa ini. Profesi apapun di anak-anak muda ini bagian dari kekuatan ketahanan nasional kita. Makanya rekomendasi ke depan yang lebih konkret adalah bagaimana Kementerian Pertahanan membuat kerjasama dengan kementerian terkait untuk melaksanakan program kepemudaan memperkuat ketahanan nasional pada sektor anak-anak muda ini. Tentunya kalau kita bicara ketahanan nasional, sektornya sesuai dengan kemampuan skill atau keterampilan dari anak-anak muda kita dengan berbagai profesi tentunya untuk menghadapi ancaman atau tantangan ke depan. Dipersingkat. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Promotor. Dengan demikian maka berakhirlah ujian saudara. Selanjutnya sidang promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 5 menit untuk memberi kesempatan dengan pengunjung untuk menetapkan hasil ujian. Saudara Promovendus dipersilahkan untuk tetap di room meeting ini untuk menunggu ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji akan berpindah ke room meeting lain untuk melakukan rapat penilaian ujian promosi. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk kembali ke room meeting sidang ujian terbuka. Ketua sidang membuka kembali sidang ujian promosi.
Ketua Sidang membuka kembali sidang ujian promosi. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sudah dari saya buka. Silakan. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Baik, saya akan membacakan yudisium atas nama Rektor yang saya hormati tim promotor, penguji, Bapak Ibu penundangan yang saya muliakan, dan saudara penopindus. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin serta promotor, co-promotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Arkam Asikin setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, co-promotor dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa saudara Arkam Asikin dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Alhamdulillah. Nilai disertasi saudara adalah A dengan indeks prestasi kumulatif 3,92. Dengan demikian, mulai hari ini, Selasa tanggal 27 Oktober 2020, pukul 15:10 waktu Indonesia bagian tengah, saudara Arkam Asikin berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 27 Oktober 2020, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Farida Patitini SMH, Dr. Marwatirisa SH, Hasil yudisium Dr. Arkam Asikin SHMH akan diserahkan oleh bagian akademik program Doktor Ilmu Hukum setelah ujian promosi selesai. Baik, saya beri kesempatan kepada saudara Dr. Arkam Asikin untuk memberikan ucapan terima kasih maupun pesan-pesannya selama menempuh pendidikan dokter. 5 menit. Silakan. Terima kasih banyak, Prof. Yang pertama adalah ini bagian dari proses yang sangat panjang dan alhamdulillahirrahmanirrahim bisa berada di forum ini, di promosi doktor ini. Yang pertama, terima kasih saya kepada almarhum Ibunda dan Ayahanda tercinta, Ibunda Haja Safina dan Ayahanda HM Asikin Idris, itulah yang menempa proses ini sehingga bisa sampai ke sini. Dari kecil mendidik dan memberikan bekal mental hingga beliau wafat. Ya, tentunya bekal ini sangat kuat. Walaupun beliau berdua tidak menyaksikan saya di forum ini. Saudara-saudara saya yang menyaksikan di room meeting ini, kemudian ibunda mertua yang lagi kurang sehat, yang ya istri saya juga menemani beliau karena tidak bisa bergabung di sini. Kemudian Ananda juga lagi belajar proses mau ulangan, dan teman-teman semua yang ada di angkatan saya di 2015 itu luar biasa mensupport hingga bisa sampai ke forum ini. Terkhusus kepada teman seangkatan saya almarhum Kakanda yang teman diskusi tentunya yang selama kami berproses di S3 angkatan 2015, Kakanda Dr. Ihsan Yassin Limpo. Seangkatan kami bersekolah di sini menuntut ilmu pengetahuan. Support, pemikiran, candaan beliau luar biasa banyak kami petik dalam proses belajar di sini. Dan terkhusus kepada guru-guru saya yang ada di Fakultas Hukum ini, yang luar biasa, dari sejak semester awal, semester perdana masuk di fakultas ini, sampai ke proses ujian ini, kepada para promotor,
yang amat terpelajar, Prof. Marwati Risa, Prof. Muhadar, Prof. Faisal Abdullah yang dinamikanya luar biasa memberikan saya kritik, saran, dan bimbingan untuk memperbaiki tahap demi tahap. Dan para penguji eksternal, Prof. Hasnawi Haris, Prof. Abdul Razak, Prof. Irwansyah, Prof. Farida Patitinggi, dan Prof. Muhammad Asri. Kritik dan masukan luar biasa yang membuat saya harus banyak belajar lagi. Bahwa proses menempa ilmu itu memang tidak mudah, butuh tempaan sedemikian kuat, agar mental menghadapi proses ini harus lebih kuat lagi ke depan. Dan tentunya mudah-mudahan dengan izin Fakultas Hukum dan Universitas Hasanuddin, mudah-mudahan hasil disertasi ini dapat dimanfaatkan tentunya oleh Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan lewat webinar ini, dengan usulan-usulan dari tadi dan banyaknya masukan dan tempaan yang luar biasa dari para penguji dan promotor, revisi perundang-undangan pertahanan negara kita perlu diperbaiki, menjawab tantangan dan ancaman pertahanan negara yang lebih rumit ke depan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus pada mata pelajar Dr. Arkam Masikin, SMH, tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Masih mute. Ya, makasih pimpinan sidang Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SMH, sebagai pimpinan ujian sidang promosi. Yang saya hormati Prof. Dr. Hasnawi Haris, SHM selaku penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak, SHMH, selaku penguji internal, Bapak Profesor Dr. Irwansyah, SHMH, selaku penguji internal, Bapak Profesor Dr. Muhammad Asri, SHMH, selaku penguji internal, sekaligus Prof. Farida tadi juga selaku penguji internal. Terkhusus kepada ko-promotor Prof. Dr. Muhadar SHMS, Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI, dan hadirin sidang ujian promosi yang mengikuti lewat daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Saudara Arkam Asikin ya sudah tampil dengan sangat membanggakan bagi saya ya. Karena tentu tidak mudah Saudara Arkam ini dari bidang tadinya adalah ilmu komunikasi ya, kemudian banyak tampil di luar sebagai pakar politik ya, kemudian tentunya di berbagai bidang lagi itu tidak mudah dilewati, kemudian masuk mengambil ilmu hukum ya, dan menjadi doktor ilmu hukum. Tentu tidak mudah, dan tentu saudara sudah melewati banyak hal, mulai dari ujian proposal ya, yang pada waktu itu memang sangat banyak diperbaiki ya. Kadang-kadang Pak Arkam itu pada saat mau bertemu dengan saya ya, itu saya selalu teringat dengan kata-katanya, adik mau menghadap ya, dengan kata-kata seperti adik mau menghadap ke kakak ya. Saya kira Pak Arkam ini menempatkan bagaimana dia supaya bisa lebih dekat ke promotor dan kopromotornya ya. Saya kira itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan bahwa ini tidak
hubungan promotor dengan kopromotor itu alangkah bagusnya kalau itu bisa lebih kekeluargaan ya. Nah akhirnya dilewatilah sampai beberapa tahap. Meskipun saya kira di deadline seperti ini, tetapi saya bangga karena Pak Arkam apa yang direkomendasikan oleh beberapa penguji dan kopromotor ya pada akhirnya akan tampil tadi dan tentu tetap akan diperbaiki di masa mendatang lagi, apalagi kalau lewat penelitian ya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Muhadar selaku kopromotor 1 dan Prof. Faisal Abdullah selaku kopromotor 2 yang tentu dengan sinergi kami ya pada akhirnya Saudara Arkam bisa tampil pada hari ini. Dan selanjutnya tentu saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Dr. Hasnawi Haris, Esa MHum, karena beliau menjadi penguji eksternal dan tentu lewat beliau pada akhirnya ini bisa divalidasi ya. Ujian promosi ini tanpa beliau Pak Arkam tidak akan bisa mencapai gelar doktornya pada hari ini. Dan terlebih lagi kepada penguji internal Profesor Dr. Abdul Razak SHMH yang tentunya pada saat ujian banyak juga memberikan masukan-masukannya, Prof. Irwansyah, Dr. Irwansyah SHMH, Prof. Muhammad Asri yang tadi banyak tentunya mengisi wawasan berpikir Saudara Arkam ya, yang tadinya banyak berpikir ke ilmu politik, ya itu sedikit demi sedikit supaya bisa tetap pada koridor ilmu hukumnya ya, karena saudara menjadi doktor ilmu hukum. Kemudian kepada Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMHum juga selaku penguji dan sekaligus tentu sebagai dekan dan tentu kebijakan-kebijakan beliau. Pada hari ini saudara bisa tampil di ujian yang sedianya mestinya ini memang berakhir harus di 31 Oktober batas deadline untuk di angkatan Pak Arkam. Saya kira detik-detik yang terakhir pun kalau itu membanggakan tetap bisa membanggakan ya. Jadi satu pesan saya selalu ke Pak Arkam, dengan saudara meraih doktor itu bukan pada hari ini saja saudara berhenti untuk belajar ya, tetapi bahkan selanjutnya menantang Anda untuk lebih banyak tahu tentang politik hukum ya. Tentu apa yang saudara dapatkan pada hari ini ya mungkin masih pada level-level politik hukum dalam arti pembentukannya ya. Justru yang lebih menarik untuk digali adalah pada politik hukum pelaksanaannya. Sehingga di dalam politik hukum pelaksanaan tentang komponen cadangan dalam sistem pertahanan ini, kalau itu dielaborasi, dievaluasi ya, kemudian bisa dilihat apa yang menjadi kekurangan dan bisa dibandingkan dengan politik hukum komponen cadangan yang ada pada beberapa negara ya, yang mungkin dekat-dekat dengan wawasan kebangsaan yang mirip-mirip kita dibangun ya, karena kita ini beragam, wawasan kita ini beragam sebenarnya asal muasalnya, berbeda wilayah, berbeda etnis, dan kita hanya dipersatukan sebenarnya dari awal lewat unsur kebersamaan ya. Jadi esensi kebersamaan itu hanya bisa menurut Konichi Ohmae dalam
pernah penelitiannya tentang bagaimana bangsa Indonesia ini bisa bersatu, itu hanya bisa dibangun lewat nation character building, ya. Nah, oke, dengan nation character building inilah sebenarnya menjadi komponen penting di dalam membangun yang namanya komponen cadangan, khususnya untuk SDM, ya. Nah, dengan seperti itu, kata orang kalau SDM-nya bagus, komponen cadangan sumber daya alam bisa dimaksimalkan. Demikian juga komponen-komponen lainnya. Saya kira itulah yang menjadi pesan-pesan saya kepada Saudara Arkam. Saudara Arkam meraih mimpi meski setinggi awan, membayar sukses dengan ketekunan. Arkam Asikin meraih doktor dengan kebahagiaan, akan indah pada waktunya hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal, dan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada masing-masing kopromotor akan dikirim setelah ujian promosi selesai. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Sebelum saya menutup secara resmi sidang promosi doktor Saudara Arkam Asikin, tentunya atas nama Rektor dan secara khusus atas nama pimpinan fakultas, saya menyampaikan terima kasih, selamat dan sukses atas berhasilnya Saudara mempertahankan sepertinya Pak yang promosi doktor ini dapat meraih predikat doktor. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh tim promotor yang telah bersinergi dengan baik sehingga dapat melahirkan seorang doktor yang walaupun tidak memiliki background fakultas hukum ya, tetapi dapat menulis sebuah disertasi hukum, politik hukum, diantara dengan politik hukum yang ditekankan pada sidang promosi doktor ini dengan baik. Dan terima kasih tadi Prof. Hasnawi Haris sudah minta izin untuk keluar karena ada pelantikan pejabat di Dinas Besar. Saya melalui virtual ini saya tetap menyampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris dan seluruh tim penguji internal yang telah mengawal proses pendaftaran ini dengan sejak awal sampai pada sidang promosi doktor ini. Dan terakhir saya ingin sampaikan terima kasih dan penghargaan pada seluruh tamu undangan yang hadir di virtual meeting ini ya. Promosi dokter ini ada Kak Mulis Madari tadi saya lihat ya, dan seluruh teman-teman S3 kelasnya Pak Dr. Arkam Asikin yang sudah setia menemani ya, dan Saudara Arkam Asikin, dan masih ada satu orang yang belum selesai ya, mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan promosi dokter ini dengan baik. Dan terakhir saya masih ada acara 3:30 dengan Prof. Faisal ya. Saya tetap akan memberikan hadiah pantun ya untuk sungguh banyak rakyat miskin bisa menjadi ancaman pertahanan. Selamat Adinda masih pernah lulus doktor penuh kebahagiaan. Cakep. Mantap. Unhas kita selalu di hati, kampus hebat tak pernah sepi. Terima kasih kepada semua penguji yang hadir pada ujian promosi. Cakep. Di Unhas menjadi impian, menjelajah ilmu dalam perburuan. Terima kasih kepada tamu undangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira itu yang dapat saya berikan kepada Dr. Arkam Asikin. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya berkah dan dapat berkontribusi lebih besar lagi kepada bangsa dan negara Indonesia. Untuk terus mengawal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pemuda-pemuda kita itu berperan aktif di dalam rangka NKRI insya Allah. Sekira itu, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor Saudara Arkam Asikin saya katakan. Itu. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Arkam. Selamat Pak Arkam.
Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dan para undangan atas kehadiran pada ujian.